pengen Innova, mobil-mobil muda yang lampunya bisa mati pelan-pelan. Motuba juga bisa. Kita cek, Mbah. Nah, buka pintu, kolong juga hidup. Kita tutup, nanti mati pelan-pelan. Durasinya tergantung ukuran elko. Ini harus buat modul dulu, Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Kaseris Manual Tech. Video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk memodifikasi lampu kabin. Nah, lampu kabin ini kebanyakan di mobil tua udah bermasalah, entah itu mati, tidak connect, atau memang secara pabrikan itu kan akhirnya ketika buka pintu dia mode door itu harusnya hidup. Nah, kebanyakan di mobil tua itu sudah nggak fungsi. Nah, aslinya punya mobil saya ini masih berfungsi semua. Cuma untuk konten kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk memperbaiki dari awal. Artinya saya mengkondisikan misalkan mobil punya teman-teman itu nggak hidup. Nah, coba entah ini yang hilang atau karena kabelnya yang putus di tengah jalan. Nah, ini saya mencoba untuk mengilustrasikan gimana sih nanti cara memperbaikinya dari awal. Nah, kebanyakan kan cuma dia hidup di mode on aja. Dan untuk mode door ini udah pada nggak hidup padahal pintunya kebuka. Nah, secara teknikal nanti saya jelaskan satu persatu. Kemudian nanti alat dan bahan apa yang kita butuhkan itu nanti saya jelaskan setiap segmennya. Oke, kita masuk ke segmen pertama. Jadi langsung saja ke pembelajaran yang pertama. Di sini kita harus mengetahui ini dulu, teman-teman. Konsep mechanical cara kerjanya. Nah, lampu ini frame-nya kita anggap ini dom ya, dom lampu ini memiliki dua input negatif dan satu input positif. Ini kalau kita buka, copot bautnya, dibuka dicongkel ininya. Nah, ini ada dua input negatif. Yang satu input negatif dari switch pintu ini, di setiap pintu ada. Nah, ini masuk lewat soket dan masuk ke bagian ini. Yang di sini kan ada untuk pengolahannya, ini pengolahan minus. Nah, untuk plusnya langsung ke bagian kaki lampu. Nah, dan satu inputan ground lagi yaitu adalah ini yang dapat baut. Ini kan ada yang dapat baut, ini platnya ini. Nah, ini dihantarkan ke sini dan diolah saklar. Jadi dia akan hidup. Ini hidupnya dapat min dari ini. Sedangkan yang door satu ini harusnya dapat inputan ground dari body. Nah, cara kerjanya dari saklar itu kan ini. Saya pernah buat video kok tentang pembelajaran ini. Nah, ketika dia tidak tertekan, otomatis nanti ini ke grounding. Kalau dia ketutup pintu, nah dia akan membentuk isolator atau tidak terkonek gitu, teman-teman. Jadi ketika pintu kebuka, dia akan, ini kan ada soket kabel, nah, dia groundnya akan tersalur dan ini masuk ke lampu ini sehingga nanti lampunya akan hidup. Itu berlaku untuk depan dan belakang. Semua kabel main itu terintegrasi setiap switch pintunya. Artinya ketika kita membuka salah satu pintu, ketika ini masuk ke mode door, harusnya lampu depan belakang hidup. Nah, ini jadi kabelnya ini ditarik, ada mainnya, itu connect dengan sana, connect dengan pintu sana, dan semua pintu gitu. Nah, otomatis kalau kita mau memperbaiki dan lihat di posisi mobil teman-teman ini masih ada atau enggak, itu beli baru aja. Ini belinya 5 biji atau menyesuaikan jumlah pintu yang ada. Oke. Kalau 4 pintu, kijang super 4 pintu ya belinya 4 aja. Nah, kalaupun masih ada dan tidak hidup, biasanya itu berkarat pada bagian ini sehingga konektivitas masanya nggak jalan. Dicek aja, cukup dengan membuka pakai baut obeng kembang tuh. Terus selanjutnya apabila ini masih kondisi baik semua, switchnya masih ada semua, nah kenapa kok masih tidak hidup? Nah, teman-teman harus buka jalurnya, jalur perkabelannya. Itu biasanya kalau kijang itu di pilar yang sopir sana naiknya, baik untuk kabel plus maupun main dari door pintu itu lewat sana. Biasanya kabel yang plus itu warna merah strip putih, dan yang dari main pintu door itu warnanya putih strip biru. Itu nanti masuk setiap soket itu, dan ke belakang juga sama. Kalau yang belakang kayaknya mainnya itu putih strip hijau. Coba kalau mobilnya masih Orion pasti kabelnya utuh kode warnanya. Biasanya lewat pilar sana. Nah, kalau enggak
buat jalur lagi tapi yang rapi, semua mainnya dikonekkan tiap pintu. Nanti ambil satu kabel, masukkan ke setiap rumah lampu depan dan belakang. Nah, penyakitnya kalau di mobil tua itu biasanya sudah nggak kepasang seperti ini dan kabelnya sudah nggak ada. Makanya ini kita harus buat jalur lagi aja. Buat jalur lagi, kita belikan switch baru. Gimana caranya? Ada kabel yang connect ke setiap pintu. Nah, ini kan naik ke lampu ini, naik ke sini, ini ke tempat ini yang pintu ini. Nah, ini karena saya mau memperbaiki lampu sekalian bongkar-bongkar door trimnya. Saya ingin mobil saya itu kayak mobil sekarang yang lampunya itu matinya delay atau meredup pelan-pelan, atau ketika kita remote buka pintu unlock, dia lampu kabinnya juga hidup. Nah, teman-teman bisa menemukan ini pada mobil-mobil zaman sekarang, misalkan Innova atau Honda Mobilio dan sebagainya. Intinya yang mobil-mobil muda lah. Kalau Avanza kayaknya ada beberapa yang belum pakai fitur ini karena ya mungkin segmentasinya kan, kalau Avanza masih mobil yang low MPV ya. Kalau yang udah agak merek-merek misalkan kayak Innova itu ada yang ini apa maksudnya, dia lampu kabin itu matinya pelan-pelan terus, sama kalau di unlock remote-nya itu dia hidup. Nah, ini kita bisa beli modul ini di toko online, harganya cuma 60.000, tapi kita harus merubah teknis perkabelannya kalau di Kijang. Nah, ini lebih mudah kalau kita mengerjakannya dari nol, artinya perkabelannya tadi dinolkan, kita buat jalur baru lagi. Di sini ada 5 input kabel. Ini yang bawah ini ada tulisannya warna coklat. Nah, ini coklat ini. Yang paling bawah coklat masa, nanti dapetin ground aja, dapat body. Kemudian yang biru ini dapat unlock dari remote. Nah, cari di alarm, nanti biasanya kabel warna putih strip hitam atau nanti yang kuning strip hitam yang naik lah, yang buat pistolnya naik. Ini kemudian yang merah lampu, nanti ini ke plus lampu yang masuk ke lampu kabin yang atas itu. Terus kemudian yang kuning ini, nah ini main dari pintu, dari kelima pintu yang kita pasang switch tadi nanti dimasukkan ke ini. Nah, terus yang ini, yang hitam ini yang menggantikan yang masuk ke lampu atas untuk mainnya, yang untuk signal trigger door. Kalau teman-teman bingung, ikutin step by step video ini. Nah, teman-teman, kalau yang mau ngikutin dari awal nih, kita pertama adalah mengkondisikan setiap switch pintu ini terhubung dari pintu belakang, tengah, kanan kiri, dan depan kanan kiri. Kalau mau tambah lagi di kap mesin dikasih switch juga boleh, soalnya aslinya ada pakai per itu. Tapi ini kita integrasikan cukup di 5 pintu aja. Nah, beli switch ini tadi, terus pastikan setiap kabelnya itu rapi ya penyambungannya, meskipun tersembunyi tapi kalau rapi kan enak. Nah, ini nanti akan kita rubah. Kalau ini kan jalur pabrikan dalam artian kalau ini dibuat mode door tuh, ya kan ini masih pabrikan meskipun nanti kita rubah. Tuh, kalau saya pencet dia mati. Tuh, kalau saya lepas dia hidup. Nah, mati hidup kalau saya pencet. Tuh, nah mudeng ya. Nah, ini mode door. Nah, nanti ini kita lepas yang naik ke atas ini, naik ke lampu. Ini kan nanti kita masukkan modul. Nah, modul ini. Nah, pekerjaan pertama kita itu pokoknya kita masang ini, switchnya ini pasang dulu. Nanti kabelnya jadi satu. Nah, ini connect. Misalkan contohnya ini kabel ini jadiin satu. Ini switch ini kan ada switchnya itu. Tuh kelihatan kan? Ada switchnya juga. Nah, ini kita juga tarik ke switch yang pintu ini. Nah, switch pintu ini maju ke switch itu dan maju ke switch itu. Nanti kalau sudah connect semua, nah baru masukin ke modul ini tadi. Untuk yang main pintu kan dia warna yang kuning, nanti masuk ke kuning. Dari semua pintu mainnya itu masuk ke kuning ini. Terus nanti yang naik ke atas ini, naik ke lampu, itu kita ambilkan dari nih mainnya yang hitam ini. Nah, ini baru naik baik ke tengah lampu ini dan lampu yang depan. Oke, itu teman-teman, kita kerjakan dulu satu per satu. Ini kita sudah selesai untuk mengintegrasikan positif minus dari switch door setiap pintu. Nah, ini baru selesai 3, belakang dan tengah. Nah, untuk checking terakhir, usahakan ketika tutup pintu dia akan mati. Ini tak tutup pintu belakang. Nah, dia mati. Ketika kita buka salah satu pintu, saya buka ini, tuh hidup. Kita tutup mati, dan yang satu lagi sini, nah sudah bekerja dengan normal. Tinggal kita integrasikan. Nah, ini kabel minus ini
Ini kan yang mau saya tarik ke depan untuk saya koneksikan dengan dua pintu yang ada di depan ini. Gitu teman-teman, dengan switch bagian supir tuh dengan itu. Nanti biar semua lampu kabin ini akan terintegrasi minusnya. Gitu. Nah, untuk modulnya nanti di pembelajaran yang ketiga. Ini pembelajaran kedua ya. Tadi yang pertama sudah mengenal mekanisme, kemudian yang kedua kita mengerjakan grounding, integrasi groundingnya, dan nanti yang ketiga adalah pemasangan modulnya. Gitu teman-teman. Kita lanjut untuk masang yang ke minus ke depan. Ini semua jalur switch pintu sudah terintegrasi. Kita tinggal rubah untuk jalur kabel main yang ada di soket main doors. Yang ini harusnya kan dapat langsung ke switch, ke semua switch pintu. Nah, ini kita copot karena ini harus dari modul. Jadi yang aslinya ini langsung dari main switch pintu, minusnya ini sama belakang ini dibuat jalur sendiri, ditarik untuk minus yang di sana kayak gini juga, itu tarik ke depan, nanti sambungin ini. Nah, ini kabelnya yang dari belakang, ini nanti dapat ini. Nah, ini nanti dapat untuk yang nih, ini nanti yang dari itu kan dimasukkan ke ini, yang door ini, yang kuning, kabel kuning ini. Nah, untuk yang dari switch pintu, nah dia masukannya ke ini. Oh maaf, koreksi, itu yang lampu, nah yang mau disambung ini loh. Nah ini dapat yang main lampu warna hitam, kabel warna hitam. Terus yang dari switch itu masuk ke kabel warna kuning ini. Jadi nanti ada dua layer ya. Yang satu ini jalur ini semua integrasi tak buat kabel warna oranye ini. Nah itu switch dari 5 pintu. Terus yang ini nanti kabel warna hitam, ini nanti masuk ke kabel warna kuning. Dan yang plus itu nanti untuk yang plus dari aki langsung. Kalau ini kan aki langsung. Nah, yang warna hijau putih. Nah, ini nanti kita dapatkan untuk ini inputan merah modul. Gitu teman-teman. Kita lanjutkan pekerjaannya. Nah, baik, kita lanjutkan. Setelah semua switch main terintegrasi, kita dapat satu kabel. Dan untuk yang masuk ke main, ke lampu kabin, ke saklar ini, kita juga dapat putusan satu main. Artinya kita harus punya dua input. Nah, ini input yang grounding pintu semua, kelima pintu kita jadiin satu, kita tarik satu kabel, jadi kayak buat lingkaran gini loh kabelnya. Ini setiap pintu dikonekkan, kita tarik satu kabel, nah muncul ini. Dan ini adalah nanti yang menuju ke main, ke soket tadi yang di situ. Nah, kita tarik kabel juga, datengin nanti ke arah situ, arusnya ke situ, dan dicabang lagi ke belakang ke situ. Nah, kalau mau nambah lampu kolong ini juga bisa. Ini nanti buat main lampu kolongnya, main lampu kolong yang ditaruh di sini, di pedal-pedal itu biasanya, dan nanti ngikut matinya ikut redup pelan-pelan. Oke, untuk modulnya sendiri saya taruh di sini. Nah, kelihatan kan? Nah, modulnya di sini. Nah, kita sekarang karena kabelnya sudah sudah terintegrasi semua, kita tinggal menempatkan modul, taruh di tempat yang tersembunyi, ditalitis kalau perlu ya. Nah, ini nanti tinggal potong, dirapikan biar nggak oblak, nggak goyang. Kita konsen ke kabel warna merah dan coklat dulu. Nah, merah ini kita masukkan 12 plus aki. Nah, kita cari di yang paling strategis di sini. Syukur-syukur yang ada fuse-nya. Nah, ini setelah saya cari, nah di sini itu ada 12 tuh. Ini tanpa kontak ya. Artinya ini bisa kita gunakan untuk inputan yang kabel merah. Kita ambil sebelah kanan karena ini yang sudah melewati sikring. Kalau ini belum melewati sikring, dibuktikannya gini. Biar sikringnya fungsi gitu loh. Maksudnya kalau ini modul kan buatan orang juga nanti bisa saja rusak konslet biar nggak menjalar kemana-mana. Nah, ini kan induk. Nah, dan sedangkan yang ini, yang kanan ini adalah keluaran dari fuse. Artinya kita harus mengambil yang kanan. Jangan kok sebelum fuse. Gitu teman-teman. Nah, setelah itu oke, kita pasangnya nanti aja. Ini kok agak sulit pakai satu tangan. Nah, setelah kabel merah kita dapat sumber catu dayanya, kita masuk ke ini yang coklat. Yang coklat dapetin grounding, cari baut terdekat. Ya, kalau sudah dapat grounding,
nanti kita konsen ke yang sayap sini yang 3 kabel. Oke, kita kerjakan 2 ini dulu biar nggak bingung. Nah, karena saya mau memasang lampu kolong juga untuk di bawah dashboard itu, biar ketika dibuka pintu lantainya kelihatan, kita siapkan seperti ini teman-teman. Ini kabel 1 untuk nanti input barengan dengan itu yang satu daya masuk ke modul tadi. Nah, ini kita kasih saklar teman-teman. Nah, saklar ini opsional, mau dikasih saklar atau enggak masalah. Tapi kalau saya sering tak kasih saklar karena apa? Kalau nanti enggak kasih saklar, nanti setiap dibuka pintunya seperti ini, nanti lampu kolongnya hidup terus. Nah, apabila kita sedang di bengkel perbaikan, nanti lama-lama akinya bisa tekor. Makanya kalau mau nggak difungsikan lampu kolongnya, itu cukup di off kan. Nah, pakai saklar ini. Nah, ini yang satu, ini cuma plus aja. Yang ini nggak usah diambilkan kemana-mana, nanti ikut satu itu aja. Di sini ini nanti dipotong aja ini. Nah, untuk yang sisi sini, ini plus dan min diikutkan. Plus dan min diikutkan. Terus ini, yang ini plusnya yang kosong, ikut gantian yang sini minnya. Minnya kenapa di sini? Karena modulnya kan saya letakkan di sisi kiri mobil. Itu. Nah, ini nanti ngikut untuk yang min dari keluaran output modul. Begitu teman-teman. Nah, ini panjangnya sekitar untuk yang celah dari lampu ke lampu ini sekitar kasih 1 meter. Biar nanti lewat di evaporator itu nggak begitu cekak. Teman-teman, ini kita pasangkan bareng dengan yang itu ya, pasang untuk catu daya yang masuk ke modul biar nggak terlalu banyak coakan kabel teman-teman. Kalau sudah selesai input catu daya, nah ini plus dan min tadi, yang min ini dapetin baut, dapat masa. Dah, sisi kanan udah connect ya kabelnya merah dan coklat. Kita lanjut ke sebelah kiri, yaitu biru, hitam, dan kuning. Nah, untuk ini kita garap biru dulu. Biru ini adalah input plus unlock, atau ketika remote dibuka itu nanti dia akan mengirim sinyal ke central lock ini membuka pintu. Nah, ini diharapkan karena biar modulnya tahu unlock, nanti dia berfungsi sebagai welcome light, atau ketika kita jarak jauh misalkan bawa barang belanjaan atau apa, malam hari repot, kita pencet ini unlock, mobilnya kita akan hidup lampunya, jadi akan menerangi perjalanan kita. Nah, caranya untuk mencari jalur unlock, kalau di mobil Kijang Grand Extra itu karena sudah ada central lock bawaannya ya, itu kita cari soket yang masuk ke pintu. Nah, ini kan masuk ke engsel pintu. Nah, biasanya itu warnanya itu adalah merah hitam untuk yang turun. Untuk yang buka naik ke atas itu yang merah hitam ini. Nah, untuk memastikan bisa kita pakai taspen, kemudian kita masukkan untuk yang soket merah hitam itu di ini paling bawah. Nih. Terus kita pencet. Bentar, saya agak kesulitan, tak ambil tripod dulu. Nah, ada tripod. Nih. Kita paling kiri bawah sambil kita remote. Nah, kalau di posisi unlock atau buka kunci dia mengedipkan taspen, artinya ini adalah jalur unlock. Nah, kita masukkan kabel biru ini tadi, biru yang dari modul. Ini biru ini dapetin di jumper ke yang unlock ini. Bisa pakai ini aja, pakai plug pin ejector ya untuk jumper, atau kalau sayang buka sekunnya di klem ulang, dikeluarin satu kabel untuk masuk ke jumper yang modul. Kita kerjakan. Oke, tadi input kabel biru udah kita sambungin ke unlock ya, unlock pintu yang central lock. Kemudian tinggal tersisa 2 kabel hitam dan kuning. Nah, yang kuning ini adalah integrasi seluruh switch pintu. Nah, ini kan ada banyak cabang itu karena 5 pintu. Nah, ini ada 4 karena ini udah tak jadiin satu semua untuk yang switch ini. Nah, ini masukkan ke kuning, dan yang ini adalah output main ke lampu atau kabin. Nah, kalau mau nambah lampu kolong yang ini tadi, ini mainnya kita dapetin jadi satu aja, jadi satu ini mainnya tambahkan ke yang main ini, kemudian nanti plusnya yang ada saklarnya ini nanti dapetin plus aki langsung, sembarang di sekring juga ada, yang penting ada fuse-nya. Oke, kita sambung-sambung dulu. Ingat, ini main yang ke lampu kabin atau lampu kolong, kemudian yang ini adalah akumulasi dari switch saklar setiap pintu yang kuning. Alhamdulillah, untuk pemasangannya sudah selesai, sudah rapi semua. Tinggal kita coba untuk testing.
Ini kita masuk ke mode door. Depan belakang coba. Oke, hidup. Dan lampu kolongnya juga kita hidupkan saklarnya. Oke, kita analogikan seperti ini. Kita tutup pintu karena siang hari jadi nggak kelihatan ya. Oke, tunggu beberapa detik. Semua pintu sudah tertutup. Nah, dia tiba-tiba mati. Dan apabila kita pencet unlock, oh ini masih posisi terbuka. Coba kita pencet buka. Nah, hidup kan? Ini tadi nggak hidupnya karena dia posisi kebuka, masih kebuka. Nah, harus dikunci dulu. Dia mati. Tuh, kita buka lagi. Nah, ini berlaku juga untuk di luar ruangan ya. Maksudnya kalau teman-teman selain mau nambah lampu kolong, tambah untuk lampu yang luar juga bisa. Tuh, ini buka pintu dia hidup. Tutup pintu. Dia nggak langsung mati tuh. Ini agak lama kalau ini. Nah, teman-teman bisa nambahkan di sini. Jadi ketika kita main ini, tuh dia lampunya hidup. Kelihatan toh? Ini agak siang soalnya. Nah, teman bisa di luar sini. Bayangkan aja mau di handle pintu atau di bawah spion, ketika dibuka kunci, dia menyinari pintu masuk. Nah, tuh dia mati. Kita pencet buka kunci. Nah, itu lampunya hidup toh, depan belakang. Lampu kolongnya juga hidup teman-teman. Cuma nggak kelihatan karena ini masih siang. Gitu teman-teman, serasa mobil mudah seperti Innova R3 itu juga seperti ini. Nah, ini posisi dia ngancing sendiri. Oke. Bagus banget ya teman-teman. Bagi teman-teman yang berminat bisa beli modulnya di tempat saya juga. Terus juga apabila ada kesulitan silahkan ajukan pertanyaan di kolom komentar. Ini penampakan kalau malam hari. Lampu kabin hidup. Mati perlahan-lahan. Lampu kolong juga hidup, nggak begitu kontras ya. Mati perlahan-lahan. Kalau kita buka, nah terang lampu kolongnya. Kabin juga hidup semua. Kita tutup. Banter. Dia nanti akan mati sendiri perlahan. Untuk durasinya tergantung ukuran elko ya. Nah, gitu teman-teman. Asik kan? Mobil tua serasa mobil muda. Nah, sekian